Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus berkati. Thank you kalau sudah mau hadir. Hari ini kita di penutupan daripada episode tema di mana Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kita akan sedikit flashback di mana di awal kita belajar Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis, dipenuhi Roh Kudus turun berupa burung merpati, lalu Allah Bapa berbicara. Setelah itu Yesus dibawa ke padang gurun yang sebelumnya 30 tahun tidak ada apapun, biasa-biasa kehidupan Yesus. Tidak ada something spesial yang menceritakan gimana seseorang yang mengikut Tuhan sekian lama biasa-biasa, yang melayani Tuhan sekian lama biasa-biasa, yang hidup sebagai anak Tuhan biasa-biasa, tiba-tiba berjumpa dengan Tuhan, tiba-tiba mengalami sesuatu yang berbeda, yang ilahi, yang dalam, dibukakan sesuatu. Kalau seorang teman bicara, masuk membuka tirai yang lebih dalam. Roh Kudus bukakan tirai lebih dalam di bait Allah. Masuk lebih dalam hal-hal yang ilahi tentang Yesus. Lebih dalam tentang kebenaran firman Allah dan sebagainya. Berjumpa dengan Roh Kudus. Yesus mulai menetapkan bahwa rancangan dia harus mulai dilakukan terhadap anak ini, yaitu anak Tuhan ini. Masuk di dalam rencana rancangan Allah yang luar biasa. Karena Yesus akhirnya 3,5 tahun berjalan hal-hal yang luar biasa setiap hari. Yang membawa akhirnya menjadi juru selamat walaupun mati disalibkan. Nah, ketika menemui hal-hal seperti itu, maka mulailah Roh Kudus setelah memberi kedalaman, memberi hal yang luar biasa, pertemuan dengan Tuhan, hal yang ilahi. Roh Tuhan kan membawa ke padang gurun. Tiba-tiba segala sesuatu, kenikmatan, kenyamanan, segala sesuatu yang selama ini biasa-biasa dan normal sekali, seperti orang lain dan enak-enak aja, perlindungan Tuhan nyata. Apa yang Tuhan sediakan nyata, persis seperti Alkitab. Janji Tuhan, kalau memberi persembahan persepuluhan, maka segala berkat ia akan mendatangi engkau dan aku akan mengangkat engkau atas segala bangsa. Dan sebagainya, diberkatilah. Ya, saya tidak ingin perdebatan persepuluhan saudaraku. Cuman kita berjalan saja. Ketika sering ibadah, maka jelas hidupnya itu lurus-lurus saja. Saya memiliki seorang kerabat yang tidak melayani Tuhan. Dari muda, dari sekolah, selalu rajin ke gereja, enggak melayani, rajin memberi persepuluhan, lalu bekerja dari titik terbawah karena orang tua laki-laki meninggal, ibu yang bekerja di luar negeri, yang mengirimkan uang untuk anaknya sekolah, anak satu dititipin di adik ibu. Ketika bekerja dari posisi karyawan yang paling bawah, akhirnya menjadi tingkat mengepalai provinsi. Mendapatkan istri yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Setia hadir di gereja, setia memberi persepuluhan. Gak ada maksud lain, saya cuma bercerita kisah kesaksiannya. Bagaimana pekerjaannya dilindungi Tuhan sehingga mencapai posisi cukup tinggi dalam puncak-puncak manajemen. Perusahaan yang besar sekali saudaraku. Orangnya sederhana, hidup keluarga sederhana. Sehingga segala sesuatu pelan-pelan naik. Berhasil.
Tetapi ada orang yang tiba-tiba, boom, dalam waktu cepat naik pada tempat-tempat puncak-puncak kehidupan, entah kekayaan, entah jabatan, entah pekerjaan, entah bisnis. Dari pengangguran tiba-tiba berhasil dalam bisnis, karena menemukan bisnis, tiba-tiba dipakai pelayanan luar biasa. Awalnya cuman melayani biasa-biasa karena punya perjumpaan dengan Tuhan. Nah, setelah itu akan sesak, masuk dalam proses padang gurun, dipersiapkan Tuhan. Setelah itu dipertemukan dengan iblis, lalu diserahkan kepada iblis. Yang pertama membuat batu jadi roti, yang kedua dibawa hubungan Allah, yang ketiga diminta menyembah setan. Sehingga kita boleh dalam satu teori, satu step, ketika berjumpa sama Tuhan, kehidupan seseorang akan berubah. Yes. Nah, di dalam perubahan itu, Tuhan akan membawa seseorang di awalnya, setelah perjumpaan yang lebih dalam dengan Tuhan, pengalaman lebih dalam dengan firman, segala sesuatu yang tentang keilahian daripada Yesus, tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surgawi, tentang Bapa surgawi, pasti dibawa ke padang gurun untuk dipertemukan dengan iblis. Setelah itu iblis kan mencobai di dalam namanya kesesakan. Padang gurun gak enak, tapi setelah itu terjadi pemulihan Tuhan. Tiba-tiba masuk ke gunung yang tinggi, tiba-tiba ke hubungan bait Allah, tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa, tiba-tiba punya pekerjaan yang luar biasa, punya perusahaan luar biasa, semuanya serba luar biasa. Namun mulai masuk satu titik, di mana ketika Taman Eden sudah jadi, ternyata di dalam kesuksesan, di mana Allah yang menyediakan, nangkringlah ular. Di mana ular itu berkomunikasi dengan pemberian Tuhan yang berlebihan. Tidaklah baik manusia seorang diri saja. Maka diambillah tulang rusuknya, dibangunlah seorang perempuan. Di mana laki-laki ini ketika sadar, maka dia akan berucap, inilah tulangku, inilah dagingku. Itu awal pengakuan yang salah. Sehingga mereka luar biasa, Tuhan tidak hadir. Nanti Tuhan hadir. Pada waktu sore hari yang sejuk, dia akan mencari Adam. Muncullah sang ular, berkomunikasi dengan yang, inilah tulangku, ini dagingku. Wow, luar biasa, kamu membuat aku berbeda, membuat aku begini. Mulai berkomunikasi dengan apa yang dikatakan wow oleh kita. Segala sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang luar biasa, yang sampai pada satu titik sebenarnya yang gak boleh. Itu menjadi Tuhan atau menjadi berhala. Kita gak mau kehilangan itu. Yesus mengalami di puncak karir pelayanan dia. Masuk Yerusalem, dielu-elukan, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Sudah diakui dia pelayanannya. Bahkan segala pakaian diletakkan di tanah, diinjak-injak keledainya. Semua orang menyambut dia, mengibarkan bendera dan bernyanyi. Tapi Yesus gak tenggelam di dalam puncak-puncak karir dia sebagai pelayan Tuhan. Yesus masuk Taman Getsemani, memenuhi panggilan walaupun gak mau. Walaupun gak mau. Kalau boleh cawan ini berlalu, karena tahu. Seperti Paulus, aku tahu aku akan ditunggu oleh penjara demi penjara. Tapi aku harus ke sana karena itu kehendak Allah. Walaupun jemaat menangisi dia. Walaupun Petrus menghalangi dia, guru kamu jangan mati, nyah kamu iblis dari hadapanku. Yesus menghardik iblis. Gak boleh ada yang menghalangi aku di dalam rencana Allah.
Walaupun aku nggak sanggup seperti Yesus memikul salib. Di mana akhirnya dia nggak mampu lagi digantikan orang lain. Sehingga Yesus disanggupkan Allah 2 kali. Yang pertama ketika berdoa Taman Getsemani 3 kali. Masih belum kelar mengatasi diri yang nggak mau, yang takut, yang sedih mau mati rasanya. Keluar keringat seperti darah. Tercatat di Alkitab. Sampai akhirnya Bapak di surga sudah menyiapkan malaikat. Memberi kekuatan. Sehingga Yesus mampu menyelesaikannya. Dirinya. Yang kedua, ketika memikul salib horizontalnya. Tidak sanggup lagi. Tuhan kirimkan orang lain menggantikan. Allah selalu menyediakan. Apa yang kita tidak bisa. Apa yang kita mampu. Tapi permasalahannya adalah kita mau tetap di jalan Tuhan. Ketika kita sudah berhasil. Tetap dengaran suara Tuhan. Tetap taat walaupun enggak mampu. Tetap mengakui bahwa saya itu terbatas. Enggak terus mengandalkan diri, sok kaya, sok bisa, sok pinter, sok melakukan sendiri. Udah enggak doa lagi, udah enggak ibadah lagi, udah enggak mau pelayanan lagi, udah enggak dengar nasihat-nasihat rohani. Maka Hawa berkomunikasi. Maka apa yang kita miliki, yang membuat kita lebih, itu mulai dikomunikasikan dengan orang-orang dunia. Pakai cara-cara dunia. Oh nggak boleh cara pembayaran begini, rugi kamu. Oh nggak bisa, kalau transaksi jangan begitu, nanti kamu kurang untung, mestinya begini. Oh harus pakai cara ini, nanti kamu akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Saya punya pengalaman saudaraku. Pada suatu hari saya membelikan rumah untuk anak. Kebetulan saya itu ada paket dari pemerintah, pembelian rumah di bawah nilai sekian, bebas daripada PPN. Rumah yang hendak kami beli di atas nilai yang ditetapkan pemerintah, bebas PPN. Lalu developernya mengatakan, Pak ini nanti tertulis transaksi di bawah itu, supaya tidak terkena PPN. Kita pakai fasilitas pemerintah. Sisanya Bapak bayar di luar transaksi ini. Tercatat secara notaris ini Pak. Menghindar pajak. Itu keuntungannya ada ratusan juta saudaraku. Saya bilang tidak. Anak saya pun bilang tidak. Tidak, kami mau nilai real. Enggak bisa Pak. Oh enggak apa-apa. Karena yang rumah yang lain sudah dibeli orang, semua pakai cara itu. Lalu kami mencoba berbicara dengan beberapa orang, ya memang harus begitu. Dan itu tidak ada resiko, tidak ada hukum yang bisa menangkapnya. Karena memang secara hukum tertulis itu pembayaran yang lain dengan cara lain yang tidak bisa dibuktikan. Semua orang pakai cara ini Pak untuk menghindarkan pajak. Saya bilang tidak, tetap tidak. Jadi batal, ya batal. Padahal kami sudah memasukkan uang 50 juta di agent property sebagai ikatan pembelian. Karena rumah itu disukai anak saya. Pada akhirnya uang itu dikembalikan. Setelah itu kami diberikan rumah yang jauh lebih baik, lokasi yang jauh lebih elit. Semuanya the best. Seperti Yesus. Yang akhirnya setelah melewati godaan iblis lalu mengatakan, "Nyah iblis dari hadapanku." Seperti Yesus katakan kepada Petrus, "Nyah kamu dari hadapanku." Seperti Paulus mengatakan, "Aku harus ke sana." Walaupun kamu menangis, kamu gak bisa menghalangi aku untuk melakukan perintah Tuhan. Di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan Tuhan dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku, kita di penghujung daripada materi yang kita bahas, yang kita belajar bersama. Ketika kita tidak kompromi, seakan-akan kita kehilangan. Karena kita mau berbakti hanya kepada Tuhan Allah saja. Kita mau tetap hidup di dalam jalan dan kebenaran dan hidup yang diberikan Tuhan. Kita tidak memilih
hak kepemilikan kita yang kita sudah miliki yang hebat, yang luar biasa, yang mengangkat kita, yang menjadikan kita dipuji manusia, yang menjadikan kita luar biasa di hadapan manusia. Yesus sudah dianggap luar biasa. Tapi kita tetap memandang kepada Tuhan dan jalan dan siap kehilangan. Tetapi sesungguhnya ketika kita siap, kita lolos dari ujian di mana iblis mencobai kita, yang terbaik yang akan datang dari Tuhan. Sehingga tempat rumah yang dimiliki anak saya hari ini, itu semua sesuai keinginan dia, bahkan lebih daripada yang dia inginkan. Dalam segala hal, termasuk nilainya. Tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat-berkatnya. Sehingga kami membeli lebih daripada yang kami pernah batalkan nilainya. Dan dalam segala sesuatunya, itu lebih baik. Sehingga di titik penghujung kita belajar. Kita harus tetap setia, berbakti, menghardik, mengenyahkan segala sesuatu yang mengotorkan. Tetapi kita harus bersiap, kita akan kehilangan. Namun yang datang bukan kehilangan, tapi Tuhan gantikan dengan malaikat-malaikat. Tuhan gantikan dan jauh lebih baik daripada yang pernah ditawarkan dunia. Sekali lagi, segala pohon yang baik buahnya untuk dimakan, Allah tumbuhkan di Taman Eden sebelah timur. Setelah Taman Eden selesai, tidaklah salah menjadi kaya, tidaklah salah menjadi berhasil, tidaklah salah punya rumah mewah, tidaklah salah punya mobil yang luar biasa mahalnya. Tidak salah semua itu, tapi menjadi salah kalau kita pakai cara dunia. Tidak salah anak Tuhan memiliki perusahaan yang besar. Tidaklah salah anak Tuhan punya kekayaan yang luar biasa. Salomo Tuhan berikan. Tidaklah salah menjadi orang pandai di dalam Tuhan. Salomo itu orang yang berhikmat, yang pandai. Tapi menjadi salah ketika Salomo mendengarkan suara istri-istri perempuan-perempuan untuk membangun rumah berhala. Adalah salah ketika kita mulai berkomunikasi dengan cara dunia untuk mempertahankan milik kita. Karena kita tidak siap kehilangan apa yang Tuhan beri. Jika kita lebih memilih pemberian Tuhan daripada Tuhannya sendiri. Dan itu sangat mendukakan Tuhan. Jika orang-orang seperti ini akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Orang-orang seperti ini banyak kali tercatat di Alkitab, akhir hidupnya Saul, Yudas, Yoab, Absalom, semua termasuk para nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, pada akhir hidupnya mati dengan mengenaskan dan tragis. Apa yang saudara miliki tidak bisa saudara bawa ketika saudara pulang. Apa yang saudara miliki tidak bisa menyelamatkan saudara. Apa yang saudara miliki tidak bisa menyembuhkan saudara. Saya punya kenalan, tahu banyak orang punya uang keliling dunia. Pulang menjadi jenazah. Tidak ada bisa menyembuhkan walau dia punya uang segudang. Saya tahu orang-orang yang keluarganya meninggalkan warisan yang demikian banyaknya. Tapi anak-anaknya hidup melarat. Seseorang yang punya sebuah toko emas terbesar di sebuah daerah. Anak-anaknya hidup melarat. Ada hal yang harus kita pelajari. Tetapi ada orang-orang yang melewati proses. Di pertemuan dicobai oleh iblis. Dia mengenyahkan iblis. Sehingga Tuhan membawa kita untuk menemukan. Tuhan akan mengirimkan apa yang Tuhan sediakan. Lebih daripada yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.